Salam sejahtera, salam sehat selalu buat rekan-rekan mahasiswa. Hari ini, sesi pertama ini kita akan bahas tentang investasi di mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Materi ini bisa rekan-rekan baca di buku utama, buku panduan dari teori portofolio dan analisis investasi di halaman sebagai berikut. Di perkuliahan ini saya akan ringkas dari buku tersebut, dari rangkuman buku tersebut tentang apa yang akan kita bahas dan akan rekan-rekan mahasiswa pelajari di sesi pertama ini. Yang pertama kita akan bahas tentang investasi. Di sini kita akan bahas apa itu investasi, definisi investasi. Ya. Jadi dari beberapa sumber menyatakan seperti dari Hartono tahun 2017, investasi merupakan penundaan konsumsi atau penundaan aset yang kita gunakan untuk konsumsi saat ini, yang kita tunda penggunaannya, di mana dengan harapan dengan penundaan tersebut, di suatu saat nanti akan bertumbuh ke aset yang lebih besar, yang lebih produktif. Jadi itu, jadi seperti menabung ya, kita simpan saat ini aset kita, uang kita, dan diharapkan di periode yang akan datang akan tumbuh asetnya. Namun, dalam konsep investasi tidak selalu tumbuh karena ada faktor resiko di dalam investasi itu sendiri, dan ini juga kita akan bahas ya terkait dengan analisa resiko dari setiap investasi. Nah, selanjutnya mohon maaf, kenapa investasi itu penting untuk individu ya, untuk manusia? Karena dengan berinvestasi, dengan pengelolaan investasi, dengan melakukan investasi yang baik, harapannya akan mendatangkan kesejahteraan kepada orang yang melakukan investasi tersebut. Jadi ada pertumbuhan nilai, ada manfaat atau kualitas dari kehidupannya setelah dia melakukan investasi. Nah, tentu saja dalam melakukan investasi itu adanya keputusan-keputusan yang perlu dianalisis. Dan di ilmu akuntansi adanya teori atau konsep untuk membahas bagaimana kita menganalisa suatu investasi, bagaimana kita menganalisa portofolio atau ragam investasi untuk menghindari risiko sekecil mungkin dengan mengharapkan pendapatan yang baik atau pendapatan yang optimal atau yang besar gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat nanti di buku panduannya dan kita akan bahas, ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan investasi ya. Yang pertama adalah bagaimana keputusan untuk melakukan investasi dengan potensi keuntungan yang akan diterima, dan yang kedua adalah bagaimana kita melihat resiko dari investasi yang kemungkinan akan kita temukan juga ya. Nah, jadi investasi ini selain berhubungan dengan pendapatan atau harapan pendapatan yang akan kita kejar atau yang kita targetkan, juga berhadapan dengan resiko. Oke. Jadi, langkah awal keputusan investasi ini biasanya dimulai dari analisis. Jadi, langkah awal investasi itu adanya analisis ya. Atau penilaian terhadap aset tunggal. Jadi, kita menilai suatu aset, bagaimana nilai aset tersebut apabila kita investasikan berdampak pada manfaat seberapa besar dan berdampak terhadap risiko seberapa besar juga. Jadi, kalau bisa saya catat di sini, jadi investasi ini itu keputusan yang berdasarkan analisa. Apa yang dianalisa? Analisa di sini kita menganalisa peluang dan juga risiko. Oke. Nah, di buku panduan kita akan baca ada 4 macam perusahaan. Dalam hal ini lembaga yang mengelola investasi. Secara klasifikasi ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah closed end investment companies. Yang kedua open end investment companies, dan yang ketiga exchange traded fund, dan yang keempat unit investment trust. Nah, di situ akan kita pelajarin, dan silakan Anda baca juga apa sih maksud dari 4 klasifikasi ini. Secara penjelasan secara ringkas, ada lembaga atau pasar uang dalam investasi ini. Ada pasar uang dan ada juga pasar modal. Contohnya kalau di Indonesia yang paling umum diketahui oleh khalayak itu adalah Bursa Efek Indonesia.
sebenarnya di dalam Bursa Efek Indonesia itu melakukan aktivitas trading, aktivitas transaksi antara pihak yang membutuhkan investasi dan pihak yang akan menjual usulan investasinya. Dan selanjutnya, kalau kita bahas investasi, apa saja yang dapat langsung kita lakukan di pasar uang dan di pasar modal, atau juga di pasar turunan ya. Jadi pasar investasi itu ada 3. Yang pertama adalah Jadi pasar investasi itu kita klasifikasikan ada 3. Yang pertama adalah pasar uang, yang kedua adalah pasar modal, dan yang ketiga pasar turunan atau derivatif, ini yang sering disebut juga ya. Kalau secara ringkas dapat saya sampaikan, pasar uang adalah transaksi yang terkait dengan keuangan ya, terkait dengan mata uang atau foreign exchange, nilai tukar uang ya. Pasar modal ini pasar yang melakukan transaksi jual beli saham gitu ya, kepemilikan atau investasi kepemilikan perusahaan. Pasar turunan ini salah satu contohnya adalah pasar komoditas ya, pasar komoditas yang diperjualbelikan. Selanjutnya, di sini juga kita akan bahas aset-aset pasar uang yang tadi sudah kita bahas juga ya. Jadi aset-aset pasar uang itu dapat berupa tabungan. Jadi tabungan teman-teman juga investasi ya. Harapannya dengan uang yang ditabung itu akan tumbuh dalam bentuk interest ya, bunga. Sertifikat deposito juga sama, treasury bill, dan juga sertifikat perbankan ya, repo 7 harian atau commercial paper, surat berharga, dan lain-lain. Nah, tadi juga kita sudah sempat singgung apa aset-aset yang diperjualbelikan dalam pasar modal ya. Jadi yang diperjualbelikan dalam pasar modal itu ada yang sifatnya fixed income securities, jadi resikonya lebih rendah karena tingkat pendapatnya sudah pasti, tapi biasanya relatif lebih rendah nih, ya, karena resikonya rendah juga pendapatannya rendah. Dan contohnya obligasi ini ya, pendapatan tetap ini, obligasi pendapatan tetap ya. Ada juga saham, ya ini berisiko lebih tinggi karena sangat dipengaruhi oleh pasar, ya. Ya ini tadi ya, fixed income security itu termasuk dengan treasury bond, saham ya, T-bond ya, atau T-bond. Jadi treasury bond atau T-bond ini obligasi ya, beresiko rendah tapi pendapatan juga relatif rendah. Surat-surat berharga agen federal itu obligasi pemerintah juga, kalau di Indonesia ORI, obligasi Republik Indonesia. Jadi itu Federal Agency Securities ya. Municipal corporate bond ya, perusahaan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Convertible bonds ini obligasi yang bisa ditukar dengan kepemilikan perusahaan bisa atau dengan aset lainnya. Nah, sementara aset keuangan, bentuk investasi yang diperjualbelikan di pasar modal atau equity market, contohnya adalah saham. Saham itu ada 2, preferred stock ya, saham preference dan saham biasa. Jadi ini rekan-rekan ringkasan dari kuliah kita pertama. Selamat mengikuti perkuliahan dan jangan lupa aktif di forum, jangan lupa kerjakan tugas. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum dan akan kita bahas lebih lanjut. Terima kasih, sukses selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.